Tuhan. Mari lihat dulu belakang kiri kanan. Lambaikan tangan kita. Haleluya, shalom. Haleluya. Ada sukacita masuk ke rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita mau mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan hati kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat hari ini kami boleh ada di bait-Mu ini. Dengan sukacita kami datang di hadapan-Mu. Di saat kami menyembah Engkau, biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami. Di saat kami memuji Engkau, hadirat-Mu kami rasakan dengan sukacita dan kegirangan. Kami melompat dan bertepuk tangan karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini dan bahkan sampai selamanya. Engkau masih memberikan kami waktu untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh datang memuji Engkau ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah kami undang kuasa Roh Kudus bekerja, mengurapi setiap hati kami Tuhan, sehingga kami berikan sukacita dan kami bertemu muka dengan muka bersama Engkau di saat kami menyembah dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan belajar satu dua lagu. Judulnya yang terbaik. Dia hartamu dan hartaku. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Resapi pujian ini sungguh luar biasa. Saya sungguh diberkati dengan pujian ini. Selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu
menyediakan setiap makanan di hadapan lawan kami. Kami percaya Tuhan, tidak pernah Engkau jauh daripada hidup kami. Kuasa Roh Kudus yang bekerja melampaui segala akal pikiran kami, yang menaungi hati dan pikiran kami pada saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari nikmati penyembahan. Haleluya. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara bernilai harta milikku, keindahanmu memudahkan dunia. Nikmat aku Engkau mulia. Tuhan
mujizat-Mu Ku alami sekarang. Kami berterima kasih sudah menyembah-Mu Bapa. Rupa yang berbau harum naik ke altar-Mu Bapa dari tempat ini. Terima kasih. Sebentar kami mau bersorak kegirangan karena Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap. Yang siap katakan amin. Mari yang terima saudara. Kami katakan haleluya. Haleluya. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidup. Ku
apakah ketelanjangan, apakah kelaparan, baik oleh maut sekalipun kematian, Engkau tetap mengasihi kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah hari ini kepada setiap kami umat Gembala-Mu Bapa. Apa yang hendak Kau sampaikan, biar Engkau pakai mulut hamba-Mu itu untuk bisa berkata-kata seturut dengan kehendak Engkau. Amin. Sehingga setiap perkataan yang diucapkan, semua kami boleh menjadi mengerti. Haleluya. Kami boleh diberkati. Kami akan dikuatkan. Amin. Kami akan menjadi pelaku firman Engkau. Yes. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau. Tetapi kami semua menantikan seperti yang Engkau janjikan untuk menerima hidup yang kekal itu daripada Engkau. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus, hati kami siap untuk mendengarkan pemberitaan firman. Hati kami terbuka, telinga kami terbuka. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap firman dikabulkan, setiap jemaat yang di tempat ini menjadi mengerti. Amin. Setiap jemaat yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Yang lemah akan dikuatkan. Amin. Yang sakit akan disembuhkan. Amin. Yang berbeban berat akan dilegakan hari ini. Amin. Yang lesu hari ini mendapat semangat baru. Hari kuasa nama Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Sama-sama kita diberkati Tuhan. Sama-sama berkata Amin. silakan Yes. duduk. Salam kepada dikasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali. Kasih Tuhan yang begitu melimpah, Yes. tidak bisa dibatasi oleh kondisi situasi apapun. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus mau kita semuanya ini menjadi serupa dengan Dia. Terpujilah Tuhan yang hari ini masih memberikan kita nafas kehidupan. Masih memberikan kita hari ini bisa berada dalam kondisi seperti sekarang ini. Kami sangat bersyukur melihat semua keadaan jemaat, semua yang Tuhan berikan kesempatan hari ini untuk bisa mendengarkan, untuk bisa mengikuti ibadah di pagi hari ini yang berbahagia. Karena besarnya kasih karunia Tuhan, sehingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita patut mengucap syukur. Kita akan langsung buka firman Tuhan hari ini. Matius pasal 16 ayat 21. Kita tayangkan firman ini supaya semua jemaat bisa membaca dan menjadi mengerti. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini satu pernyataan pertama Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang penderitaan, tentang apa yang dia akan alami. Dia akan dibunuh, dia akan dibangkitkan lagi pada hari ketiga. Kejadian ini belum terjadi, tapi Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha tahu akan masa depan. Tuhan yang memegang masa depan saudara dan saya. Seluruh masa depan saudara ada dalam kendali Tuhan yang hidup, yang kita percaya hari ini. Amen. Jangan engkau khawatir tentang apapun. Satu bulan terakhir ini Tuhan selalu berfirman kepada kami. Kemarin Ibu Gembala mendapatkan suara Tuhan. Ibu Gembala dari pagi sampaikan kepada kami. Sampai
Tuhan sangat jelas. Tuhan mengatakan, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Ibu Gembala mendengarkan hal ini. Jadi tadi pagi dia waktu sarapan pagi mengatakan sama kami, saya mendengar suara Tuhan sangat jelas. Tuhan berbicara, jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Kami sendiri pribadi mendapatkan pesan juga dari Tuhan. Berapa bulan lalu selalu kami katakan kepada jemaat di tempat ini, Tuhan berfirman sangat jelas. Tuhan mengatakan begini sama kami, janganlah engkau tidak akan khawatir tentang tahun-tahun kering. You shall not be anxious in the year of drought. 3-4 bulan sebelumnya Tuhan berbicara ini sangat jelas. Dan dua kali Tuhan berbicara, saya sangat jelas. Ketika saya di kamar mandi, saya mendengar suara ini. Tuhan katakan sama saya, engkau tidak usah khawatir tentang tahun-tahun kering. Saudara, saya tahu ini adalah pesan Tuhan kepada jemaat di gereja dimanapun engkau hari-hari ini. Kemarin ketika kami berbicara sama salah satu jemaat yang sekarang sudah pindah ke Jakarta, jemaat itu dia mengatakan sama saya betapa masa pandemi ini Tuhan membuktikan perlindungan pemeliharaannya. Dia mengalami sangat berat, berhenti pekerjaan segala semua. Tapi dia mengatakan sama kami, sampai hari ini saya melihat tangan Tuhan itu tidak pernah tidak menolong saya. Saya heran, saya sama istri kami bisa enjoy saja. Kami bisa makan, beli makanan tanpa kami berhemat. Gak tahu, tangan Tuhan selalu ada saja memberikan. Nanti ada ini, ada itu. Dia bilang kadang ketika dia sedang dalam keadaan kosong, tidak ada lagi biaya tabungan, semuanya sedang dia juga nggak tahu lagi dari mana untuk bisa menutup kebutuhan makanan sehari-hari dia. Ada saja Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa. Tiba-tiba dia dapat telepon. Satu hari dia katakan dia dapat telepon, dia udah capek sekali, dia pulang malam. Dia bilang, karena terus terang dia bilang selama masa-masa sulit, istrinya itu dulu adalah sempat pernah buat catering, jual makanan. Sehingga waktu selama pandemi, dia bilang dia bekerja di gereja, dan gereja mengatakan kami selama pandemi mau memberikan berkat kepada pemulung-pemulung. Jadi istri kamu kan pernah catering, pernah masak banyak. Maukah kamu menerima ini untuk kamu memberkati para pemulung? Kami sediakan dari gereja hanya 500.000. Dan sanggupkah kamu dari uang 500.000, kamu harus bungkus 100 bungkus, karena ada 100 pemulung harus dibantu. Kalau kamu bisa terima pekerjaan ini, kata gereja, lakukan. Jadi dia mengatakan 500.000 harus buat 100 bungkus, 100 orang pemulung harus dibagikan. Dan mereka buat. Bayangkan berarti satu bungkus itu dengan lauk, dengan rasa segala semuanya harganya hanya Rp5.000. Dia kerjakan dan dia antar itu 100 bungkus nasi itu dengan lauk-lauk yang dimasak oleh istrinya ke tempat pemulung. Dia naik Honda, dia bilang dengan gentongan 100 bungkus itu dia lakukan. Dia bilang dia lakukan. Itu rutin. Saudara, rutin dia lakukan. Dan hebatnya katanya, dari 500.000 itu dia bagikan, mereka pemulung bisa bersukacita dan dia sendiri mendapat sukacita. Bukan keuntungan. Saudara, pengabdian. Dia kerjakan. Dan dengan bagaimana cara dia mengolahnya, dia harus belanja tiap pagi apa sih semuanya. Membagikan ke tempat ini, membagikan tempat ini. Jadi saudara, berkat oleh gereja bagi pemulung. Mereka gratis dapat makanan. Dia juga mengerjakannya untuk membantu orang. Dia tidak memperdulikan tentang keadaan diri dia. Yang penting ada hati yang mengabdi. Dan dia lakukan. Dan dia bilang,
Waktu udah begitu capek dia kerjakan, dia ke sana membagi berkat untuk pemulung. Di situ dia dapatkan sukacita. Setiap pulangnya dia bisa rasa sukacita, Tuhan aku sudah memberkati pemulung. Dia turut mengambil bagian dalam hal itu. Tapi yang heran dia bilang dia tidak pernah kekurangan. Sehingga waktu satu malam ada telepon datang kepada dia. Kamu akan bisa untuk siapkan. Dia punya background sebagai seorang pengolah limbah. Dia punya background itu, dia tamatan insinyur. Di Aceh kemarin dia datang juga, dia dipercayakan untuk mengolah limbah-limbah daerah kota. Jemaat pas mengetahui dia pelayan juga gereja ini, dia yang kemarin memain gitar musik elektrik di tempat kita. Itulah orangnya. Nah saudara, dia katakan di telepon untuk bisa kamu mau diinterview, kamu sampaikan sedikit tentang background kamu sebagai pengolah limbah. Ini dari luar negeri. Pada saat itu dia malam udah pulang, besok pagi katanya jam 7.30. Nah kemudian dia ada bilang jam 7.30 saya harus siapkan ini sedikit untuk saya ceritakan tentang masalah pengalaman saya di bidang limbah. Saya harus ngomong lagi bahasa Inggris. Dia bilang saya hampir menolak, saya tidak bisa, rasanya terlalu capek. Besok jam 8.30 saya harus ngangkut lagi nanti untuk ikut lagi. Jadi dia merasakan saat itu hampir menolak ya. Tapi saat itu karena malam jam 10 di telepon, kamu siapkan katanya. Dia gak mau katakan tolak. Tiba-tiba orang yang mengatakan kamu di interview nanti cuma 1 jam, jam 7.30 sampai 8.30. Kamu bicara aja tentang apa? Dan bayarannya untuk 1 jam harganya fantastis dia. Pakai uang dolar. Dan dia mengatakan, wah Tuhan, dia nangis. Pada pertama waktu di tahun pertama saya udah mau nolak, tapi kenapa? Waktu sampai 1 jam besok saya presentasi, saya dapat uangnya sampai sekian besar dolarnya. Sehingga dia ambil, dia siapkan malam itu sampai besok pagi dia presentasi dan bayarannya dia terima. Luar biasa dia katakan, Tuhan sanggup untuk memelihara seisi rumah, keluarga, anak-anak kami. Saudara yang dikasih Tuhan, hebat sekali. Engkau ikut Tuhan, saudara, engkau mengalami paceklik, engkau mengalami kesusahan, kesulitan, bisa. Tapi jangan kau mundur dari Tuhan. Yes. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus firman tadi dia mengalami banyak penderitaan. Yesus datang ke dunia ini dalam firman-Nya di Matius pasal 20 ayat 28. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hebat, saudara. Saudara, kita sebagai pengikut Yesus, kita datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, amin. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, melayani setiap manusia yang membutuhkan pelayanan, amin. Saudara, apa yang kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 11, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Segala perbuatan baik saudara bisa lakukan. Saudara, hari ini saya percaya jemaat di sini sedang melakukan banyak perbuatan baik. Di daerah Aceh, di daerah engkau tempat tinggal, engkau banyak mengalami perbuatan baik. Belum tentu perbuatan baikmu diterima oleh saudara-saudara sekitar kita, saudara. Tapi itu tidak betul, itu tidak mempengaruhi, tidak membuat nyali saudara menjadi ciut, saudara. Saudara terus taburkan saja kebaikan di sekitar daerah ini, supaya saudara bisa menjadi saksi Kristus, amin. Yes. Saudara, apa yang Yesus lakukan, saudara? Petrus pernah menyampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, Yesus seorang yang diurapi Allah.
sehingga dia bisa menyembuhkan banyak orang yang sakit. Segala macam penyakit apapun yang saudara lihat, manusia banyak yang lemah bisa mengalami sakit. Seperti hari-hari ini COVID yang sangat mengganggu seluruh umat dunia. Sakit penyakit apapun, firman mengatakan Yesus ketika dia ada di dunia ini, dia datang ke dunia ini, dia untuk melayani orang-orang yang mengalami sakit penyakit, orang-orang yang mengalami sengsara, orang-orang yang mengalami banyak penderitaan dan kesukaran. Itulah menjadi bagian Tuhan Yesus yang dia layani, yang dia lakukan sebagai bagian dari pelayanan Yesus di muka bumi ini. Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ini pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara, dia berjalan keliling dari tempat ke tempat, dari kota ke kota di seluruh daerah Israel untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik anugerah keselamatan, untuk mengajar di rumah-rumah baik Allah, di tempat-tempat orang-orang bersekutu. Dia melakukan hal yang baik, dia menabur banyak perbuatan-perbuatan yang baik. Firman Tuhan menulis banyak orang yang sakit dibawa kepada dia, berbagai penyakit, berbagai persoalan. Ayat berikutnya kita lihat ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, hari ini engkau punya masalah apapun yang engkau alami, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih sama dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Tidak ada persoalan yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk diselesaikan bagi kita, saudara. Tidak ada satu sakit penyakit apapun yang terlalu berat untuk disembuhkan oleh Tuhan. Firman Tuhan menyatakan semuanya itu disembuhkan, asalkan datang kepada Dia. Hari ini jemaat, apapun yang kau alami, persoalan apapun, entahkah engkau hari ini mengalami sakit penyakit yang menurut dokter engkau nggak usah disembuhkan lagi, saya katakan jangan putus harapan. Berharaplah kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan pada zamannya Tuhan Yesus, hari ini yang sama, Dia mendengarkan keseruan saudara. Kalau engkau mengalami persoalan rumah tangga, kesulitan ekonomi, engkau di PHK, engkau mengalami masa depan yang sebenarnya suram, tidak ada harapan lagi, datanglah engkau kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, marilah datanglah kepada Aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan belajarlah kepada Aku, sebab Aku rendah hati dan lemah lembut. Engkau akan mendapatkan kelegaan. Itu Matius 11 ayat 28. Yesus mengatakan dan mengundang semua orang yang hari ini seperti ini, mereka yang buruk keadaannya itu semuanya dibawa kepada Yesus. Mereka yang berbeban berat, mereka mengalami dan menderita berbagai penyakit dan sengsara. Saudara, engkau hari ini mungkin tidak seburuk keadaan seperti orang-orang pada zaman Yesus itu. Dan orang-orang seperti itu pun Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berbelas kasihan terhadap engkau. Dia tahu apa menjadi penderitaan dan persoalan saudara. Dia adalah seorang yang bisa mengerti pencobaan yang engkau alami, karena Dia terlebih dahulu sudah dicobai Tuhan kita, sehingga Dia bisa memikul segala semuanya. Dia bisa melakukan segala pekerjaan-pekerjaan tanpa engkau sadari, tanpa engkau pikirkan, tanpa engkau dapat selami. Dia bisa melakukan mujizat-mujizat yang terjadi di
di antara kamu. Jangan batasi dengan pikiran saudara. Karena pekerjaan Tuhan tidak dapat engkau selami. Manusia kita terbatas pikiran kita. Tapi oleh Dia banyak hal yang besar ketika kalau engkau datang. Miliki harapanmu yang besar terhadap Dia, maka akan besarlah mujizat yang engkau terima daripada Dia. Saudara, dalam melayani orang-orang, Yesus sampai mengorbankan waktunya. Bahkan untuk makan saja pun Dia tidak sempat, karena begitu banyaknya orang-orang silih berganti yang datang meminta banyak persoalan, banyak masalah. Mereka selalu datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, Markus 3 ayat 20 dan 21, sampai keluarganya pun anggap Yesus itu tidak waras. Saudara, lihat pelayanan Tuhan Yesus itu begitu menggilakan. Saya katakan istilahnya menggilakan. Coba kita lihat Markus 3 ayat 20 dan 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras. Saudara, bayangkan saudara, kalau kita di posisi seperti Tuhan, saya rasa nggak ada satupun manusia yang sanggup. Begitu sibuknya hanya untuk melayani orang. Kalau saudara hari ini bekerja, mungkin engkau dibayar upahmu, saudara. Tapi ini namanya pelayanan, saudara. Pekerjaan pelayanan gratis. Tuhan Yesus menolong banyak orang, banyak jiwa ditolong, disembuhkan. Kalau engkau pergi ke dokter, engkau harus bayar uang. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, gratis, saudara. Orang-orang ini tidak pernah diminta bayaran, saudara. Tuhan Yesus begitu tulus ikhlas melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan Dia. Ini dari bagian dari pelayanan, saudara. Sanggupkah saudara seorang manusia sebagai Tuhan Yesus kita? Saya katakan no. Belum tentu, saudara. Sekalipun jabatan dia pendeta, gembala, saudara, sanggupkah dia seperti Yesus? Saudara, silih berganti berbagai macam jenis orang, suku, kaum, dan bangsa yang berbeda-beda. Berbagai masalah yang datang silih itu bertubi-tubi, berganti-ganti. Ada masalah ini, ada masalah itu, masalah-masalah yang aneh-aneh. Semuanya Yesus tetap dengan tulus ikhlas harus melayani mereka. Tidak ada pilih-pilih kasih, saudara. Dia orang kaya, orang besar, orang kecil, suku apapun, bangsa apapun dia. Tuhan Yesus tidak pernah memandang suku. Tuhan Yesus tidak memandang, kamu agama apa? Agama Kristen, oh hanya agama Kristen. Tidak. Tuhan Yesus tidak memandang agama. Dia datang ke dunia ini, Tuhan Yesus tidak membawa agama, saudara. Sekali lagi, Yesus Kristus tidak pernah membawa agama datang ke dunia ini, saudara. Yesus datang ke dunia ini untuk melayani semua orang, supaya orang yang terikat masalah, orang yang sakit, orang berbagai persoalan, mengalami berbagai penderitaan dan kesengsaraan, itu saja yang Tuhan layani orang-orang ini. Sebab firman Tuhan mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakitlah yang memerlukan dokter, saudara. Yesus mengatakan Dia datang ke dunia ini bukan mencari orang benar, saudara. Saudara dan saya ini adalah orang-orang berdosa. Itulah sebabnya Yesus kenapa harus datang ke dunia. Karena Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi saudara, hari ini engkau apapun masalah engkau, dosa apapun engkau hari yang alami, jangan engkau menjadi cute, jangan engkau menjadi kecil. Aku orang berdosa, aku tidak layak. Engkau jangan mempunyai perasaan seperti itu. Justru engkau berdosa. Justru kita ini yang masih dalam keadaan yang sangat kelemahan ini, bergumul dengan dosa kita sehari-hari, segala semuanya. Harusnya kita dihukum, kita dapat murka Allah karena dosa kita. Justru Tuhan yang mencari orang-orang berdosa seperti kita ini, saudara dikasih. Itu bukti kasih Tuhan yang begitu sempurna. Dia tidak memandang orang yang baik. Saudara, mungkin saudara hari ini hidup, saudara lihat, aku hanya orang baik inilah, maka aku juga lakukan yang baik karena dia baik kepada aku. Saudara, manusia memandang seperti dia. Oke, dia bisa memberikan kepada aku juga berikan kepada dia. Manusia memandang segala semua yang baik. Tapi kalau orang ini jahat, orang ini tidak benar, bagaimana saudara? Itu bagian Tuhan Yesus. Dan semua pengikut Yesus harus mengikuti teladan Yesus. Kalau Yesus saja tidak memandang orang-orang jahat, orang-orang brengsek apapun, tapi Dia mau menolong mereka untuk menyembuhkan
memulihkan hidup mereka yang sangat berat, yang mereka masalah-masalah orang bermasalah ini. Engkau dan saya sebagai pengikut Tuhan, kita harus berlaku untuk juga bisa melayani orang-orang yang seperti orang-orang yang tidak beres itu. Makanya saudara sebagai umat Tuhan jangan menghina orang-orang yang tidak beres. Cobalah saudara ulurkan tanganmu untuk memperhatikan orang-orang di sekitar saudara yang engkau anggap tidak beres. Saudara, makanya saudara kadang orang di daerah ini orang mengatakan gereja ini adalah bengkel. Sebab kenapa? Mereka mengatakan saya malas datang ke gereja ini. Karena di tempat-tempat Bapak ini banyak orang-orang yang tidak beres. Makanya tempat kumpulan orang-orang tidak beres. Saya katakan itulah sebabnya. Makanya di gereja ini banyak orang-orang beres, nggak beres. Karena gereja ini sebagai bengkel, bengkelnya Tuhan. Amin. Amin. Makanya saudara lihat orang-orang di sini yang nggak beres, mereka berkumpul untuk dibereskan, saudara. Kalau orang sudah beres, nggak perlu lagi engkau datang untuk ke gereja Tuhan. Justru kita ini adalah orang-orang yang memang harus dibenarkan, harus dibereskan. Ini ada pekerjaan pelayanan, saudara. Saya pernah ada jemaat mengatakan, sorry ya Pak, saya tidak datang ke tempat Bapak lagi. Sorry nggak apa-apa, saya pergi ke tempat yang lain. Silakan, saya katakan. Karena saya dicap orang di sini, orang cerita tentang gereja ini nggak beres banyak jemaatnya. Saya katakan nggak apa-apa, puji Tuhan. Saudara, kita harus bergembira, bersukacita segala semuanya. Saudara, ini yang kita sebagai pelayan Tuhan, saudara. Saudara, selama hidupnya Tuhan Yesus, saudara, ia melayani, ia tidak pernah melihat kepada kondisi situasi sekitarnya. Dan ia tidak pernah sedikit pun lemah ataupun mundur dan menyerah. Sekalipun tentang orang-orang kepunyaannya ada tertulis di dalam kitab Roma 10 ayat 21. Roma 10:21 mengatakan tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara, saya nggak tahu kalau ada orang hari ini, seorang pemimpin, seorang yang guru, seorang yang dipercayakan untuk melayani, dia melayani orang-orang domba-domba ini sepanjang hari mereka itu tidak taat. Mereka terus membantah. Kesabaran ini sejauh mana? Tapi Yesus Tuhan, dia mengatakan sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku. Coba tayangkan Roma 10 ayat 21. Saudara, bagaimana supaya kita ini lihat sepanjang hari Tuhan, dia mau mengulurkan tanganmu terhadap orang-orang yang selalu tidak taat dan membantah saja. Itulah saya. Saudara, sebagai manusia, saya mengakui saya bukan orang yang beres. Dahulunya saya selalu membantah. Dahulunya saya bagaimana mendukakan Tuhan terus menerus. Saya melakukan satu dosa, saya katakan Tuhan, aduh, aku sudah berdosa, ampuni ya Tuhan. Besok lusa aku lakukan lagi, ulang-ulang, jatuh bangun dan dosa yang sama, dosa yang harusnya aku mendapat murka. Saudara, makanya kemarin saya katakan waktu tsunami datang menghantam Aceh, orang-orang mengatakan, wah, Bapak selamat ya engkau yang hidup, yang engkau tidak mati, karena banyak yang mati. 200.000 begitu yang meninggal di Aceh tsunami. Saya katakan iya, karena Tuhan masih memberi aku kesempatan. Kalau aku mati kemarin, mungkin aku sudah nggak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Aku belum waktunya, karena Tuhan lihat aku masih perlu untuk bereskan diri aku, sehingga Tuhan memberikan anugerahkan aku hidup. Aku tidak diterjang tsunami untuk mati. Ada kesempatan, saudara. Saya katakan pada orang-orang mengatakan, inilah sisa-sisa tsunami yang masih hidup dan hari ini berdiri di depan saudara. Karena masih. Dia saudara kalau lihat ada pendeta hamba Tuhan, mati muda, tiba-tiba mati dia. Saya katakan apa sama mereka? Iya, mereka punya waktu sudah selesai. Tugas-tugas yang Tuhan embankan buat hamba-hamba Tuhan ini sudah selesai di muka bumi, maka mereka mati sekarang. Saudara, kematian. Kalau tugas kita sudah selesai di muka bumi ini, berangkatlah kita ke surga. Amin. Saudara, jadi jangan menjadi satu momok ketakutan buat engkau untuk takut mati, saudara. Kalau saudara hari ini sudah menyelesaikan tugas saudara di muka bumi, menurut pandangan Tuhan engkau sudah benar, sudah beres. Kembalilah kepada aku, kata Tuhan. Kita nggak bisa menolak.
Saudara, betul saudara. Waktunya setiap saat bisa kita dipanggil. Saudara, kita nggak bisa pilih itu. Tuhan, aku mau lusa mati dia hari ini, bukan jam ini, nggak bisa saudara. Sama seperti saudara dilahirkan hari ini, menjadi apa saudara dilahirkan? Engkau bisa nggak milih. Aku mau jadi suku ini, aku mau jadi suku itu, aku mau jadi kelahiran orang kaya. Nggak bisa saudara kita pilih-pilih. Saudara, di mata Tuhan semua manusia sama. Amin saudara. Engkau hari ini suku apapun, etnis apapun, kondisi keuangan saudara, engkau orang kaya, orang miskin, orang pekerja, orang bos, apa semuanya saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Tuhan mengasihi saudara dan saya saudara. Makanya saudara kita lihat, supaya semua kita ini belajar untuk bagaimana saudara tentang apa yang Yesus Tuhan yang kita elur-elurkan, yang kita sanjung itu, dia mengalaminya saudara. Amen. Yesus suatu hari dia pernah mengendarai keledai betina masuk ke Yerusalem, saudara. Di situ semua khalayak ramai orang-orang Israel. Mereka menghamparkan pakaian mereka dan ranting-ranting di pohon di jalan. Mereka ambil ranting-ranting mereka sambut kedatangan Yesus Kristus, saudara. Dan dengan mereka berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi, saudara. Mereka berseru-seru mengagungkan Tuhan Yesus. Begitu banyak orang Israel saat itu menyambut kedatangan Yesus untuk masuk ke Yerusalem dari Betfage, saudara. Namun saudara, orang-orang ini juga lah yang akhirnya mereka menyangkal Yesus. Mereka berbalik daripadanya, mereka membencinya tanpa alasan. Lalu mereka serahkan dan menolaknya di depan Pontius Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa dia harus dilepaskan, tetapi orang-orang ini lebih menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahnya. Mereka melepaskan Yesus Barabas yang sudah sangat terkenal kejahatannya pada saat itu disuruh pemilihan oleh Pilatus. Pilatus menawarkan pilihan itu, mau bebaskan Yesus ataukah Barabas ini yang sangat terkenal jahatnya. Saudara, Daud pernah berkata dalam Mazmur 55 ayat 13 sampai 15. Mazmur 55 ayat 13, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudara, inilah orang-orang yang menyalibkan Tuhan. Orang-orang yang sama, orang-orang yang satu rombongan, satu pelayanan mereka. Bukan orang yang berseberangan, bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan salah seorang dari orang-orang yang pembenci-pembencinya, musuh-musuhnya, bukan. Saudara, namun salah seorang di antara murid-muridnya sendiri pun yang makan roti dari mejanya telah tegar mengkhianatinya, menjualnya dari sejumlah uang. Yudas Iskariot inilah yang menjadi pemimpin dari antara orang-orang yang menangkap Yesus, lalu menyerahkannya untuk disalibkan. Mazmur 41 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku, saudara. Roh Allah yang menurunkan kepada Daud pada waktu itu untuk bermazmur di dalam Mazmur 41 ayat 10 ini, saudara. Saudara, ketika Yesus diserahkan di depan Pontius Pilatus, kemanakah semua orang-orang yang pernah dilayani Yesus? Saudara, bersuarakah mereka? Adakah mereka membela Yesus? Mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dilayani Tuhan. Tuhan sudah banyak menabur sampai Tuhan tidak makan, Tuhan bekerja segiat-giatnya untuk mereka. Orang-orang ini kemana pada semuanya? Saudara membaca di Alkitab, setiap kali pelayanan Yesus kemanapun Yesus pergi, selalu dia diikuti berbondong-bondong orang. Orang-orang 5.000 orang tidak makan, yang lapar. Tuhan Yesus menyambut mereka, memberikan mereka suapan nasi makanan, saudara, dengan 2 ekor ikan dan 5 roti, saudara. Mereka tidak pernah kekurangan. Semua Tuhan tolong mereka. Tuhan melakukan segala yang baik
mereka. Tuhan sudah menaburkan banyak yang terlalu baik, terlalu besar pekerjaan Tuhan untuk orang-orang ini. Tapi ketika dia dihadapkan di sidang mahkamah agama, kemanakah orang-orang ini semua, saudara? Adakah Yesus terpengaruh dengan menyaksikan manusia-manusia mere mortal, katanya? Do not let any mere mortal stand against you, saudara. Tidak, semuanya Tuhan tidak pandang, saudara. Tetapi Ibrani 5 ayat 8 mengatakan begini. Dan sekalipun ia sebagai Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, saudara. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saudara, sampai hari ini, saudara, kita menangkap sedikit ini tentang kita cerita tentang Yesus sebagai pelayan ketika di muka bumi ini. Saudara, teladan Tuhan Yesus. Saudara, makanya kita lihat bagaimana para pengikut Yesus, para rasul, saudara. Engkau harus belajar memahami bahwa dalam kerajaan Kristus, menderita karena namanya menjadi pertanda perkenanan tertinggi Allah. Sekali lagi, saudara, engkau sebagai pelayan Tuhan, engkau mengalami penderitaan karena Kristus, itu adalah perkenanan Allah kita, saudara. Makanya, saudara, kita bisa mengetahui tentang Stefanus ketika ia dihadapkan di depan sidang mahkamah agama, di mana saat menjelang kematiannya, ia dengan penuh Roh Kudus mengatakan dengan sangat jelas bahwa ia melihat kemuliaan Allah dan berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 7 ayat 55, saudara, sampai seterusnya, saudara. Lalu kemudian Stefanus diseret keluar kota dan dilempari batu dengan keji tanpa berbelas kasihan. Sedang mereka melemparinya, saudara. Stefanus berdoa. Bukan ayat 60, Stefanus berlutut dan ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu Stefanus meninggal. Dan di situ ada ditulis Saulus berdiri di sana. Saudara, ini adalah mati sahingan pertama orang Kristen setelah zaman Perjanjian Baru. Saudara, Stefanus dianiaya, dilempari batu oleh orang-orang mahkamah agama itu saat menindakkan dia. Saudara, dengan tidak ada belas kasihan. Saudara, bayangkan kalau engkau hari ini engkau melakukan yang benar seperti Stefanus. Dia bukan seorang penjahat, Stefanus. Dia hanya menyampaikan kebenaran tentang bagaimana Tuhan memakai dia sebagai saksi Tuhan, sebagai pengikut, sebagai rasul. Saudara, tapi orang-orang ini semuanya menutupkan telinga dan ramai-ramai mereka melempari dia dengan batu ketika dia bersaksi di depan sidang. Dia hanya mengatakan, mataku terbuka melihat langit terbuka, dan di situ aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, ada penglihatan yang Tuhan perlihatkan kepada Stefanus. Saudara, itu tandanya perkenanan Allah. Ketika dia menderita yang begitu berat di tengah-tengah jemaat orang-orang Faris, orang-orang ahli Taurat, para tua-tua Israel di dalam sidang mahkamah, saudara. Tapi saudara, ketika dia yang benar itu mengalami penderitaan, disiksa, dilempari, dirajam dengan batu, sampai dia dalam keadaan tragis sebelum meninggal, satu permohonan yang keluar dari hatinya paling dalam. Dia tidak menuntut balas mereka, Tuhan. Mereka begitu jahat terhadap aku. Mereka melempari aku. Mereka membunuh ini. Hati yang seperti Kristus yang ditulis dalam Yesaya pasal 53 itu, saudara. Seperti domba yang dibawa ke tempat persembelihan. Ia tidak membuka mulutnya. Ia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tapi saudara, dia sepenuhnya menyerahkan kepada Allah yang hidup.
Inilah pengikut Kristus yang benar, yang sejati, saudara. Seperti Stefanus ini. Sehingga dia mengatakan, saudara, ampunilah dosa mereka. Sebab Tuhan jangan tanggungkan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Dia mengerti firman Tuhan. Saudara, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, hari ini engkau mengalami penyiksaan, penganiayaan, penderitaan. Entahkah engkau difitnah sesuatu yang tak benar? Bisakah engkau katakan mulutmu? Biarkah engkau difitnah? Biarkah engkau ditindas? Sanggupkah engkau diam saja seperti apa yang ditulis dalam firman ini? Enggak gampang, saudara. Sebagai orang Kristen, jangan engkau bangga sebagai orang Kristen. Wah, aku orang Kristen, enggak perlu dibanggakan. Tapi sebagai pengikut Kristus yang sejati seperti inilah pantas engkau bangga. Saya katakan, kita sebagai pengikut Kristus, memang kita harus lakukan apa yang menjadi teladan dari Tuhan kita Yesus. Kita persiskan samakan dengan Tuhan. Itu baru kita perlu bangga diri kita. Kita menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara yang mengerti katakan amin sampai di sini, saudara. Saudara, karena doanya doanya Stefanus, karena saya itu Saulus yang paling jahat. Dia bagaimana begitu jahatnya dia menangkap orang-orang percaya kepada Yesus. Dia menyuruh membunuh mereka. Dia begitu keras Saulus itu sebelum dia jadi Paulus, saudara. Tapi karena berkat doa Stefanus ini, maka saudara, Paulus yang ada di depan itu, Paulus mendengarkan Stefanus mendoakan, Tuhan jangan tanggungkan darah orang ini pada kami, kepada mereka. Begitu jahatnya Paulus saat itu peraturan terhadap Stefanus. Tapi berkat doanya Stefanus ini, Paulus yang berdiri di hadapan Stefanus yang mendengarkan ratapan di detik-detik terakhir dari Stefanus. Firman Tuhan menulis, saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 dan seterusnya. Dalam suatu perjalanan Paulus dengan memegang surat kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menuju ke Damsyik, gunanya untuk menangkap semua orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, untuk dibawa ke Yerusalem supaya dipenjarakan, saudara. Begitu jahatnya Paulus saat itu pergi ke Damsyik. Di tengah perjalanan, saudara, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tengah jalan Tuhan Yesus datang. Dia melihat satu sinar yang terang. Waktu sinar Tuhan Yesus datang di tengah jalan, dia naik kuda bersama rombongan prajurit-prajuritnya. Begitu gagah, saudara. Tetapi sampai di tengah jalan tiba-tiba sinar datang dan sehingga membuat dia jatuh kereta kudanya itu. Dia tersungkur dan matanya sekejap menjadi buta, nggak bisa lihat, saudara. Di situ dia hanya mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dalam keadaan dia tersungkur, jatuh dari kudanya, ada suara, ada terang yang tiba-tiba datang menghalangi dia. Saudara, itulah Tuhan kita. Tuhan tahu begitu jahatnya anak ini Saulus, begitu berdosanya dia, begitu keras dan keji dan kejamnya dia. Dia membuat martir, membuat syahid Stefanus. Dia begitu banyak menyiksa umat pengikut Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, dia tidak serta-merta menjatuhkan hukuman kepada Paulus. Dia tidak membalas perbuatan jahatnya Paulus ini, saudara. Dia mengatakan, Saulus, Saulus, perkataan Tuhan. Saudara, kita lihat kepada Ananias pada waktu Saulus sudah buta. Ayat 15, tetapi firman Tuhan datang kepadanya. Tuhan suruh Ananias pergi ke rumah bebas, tempat tinggalnya Paulus sementara itu, untuk berdoa bagi dia supaya dia bisa melihat kembali. Ananias merasakan berat. Tuhan, sudah kami dengar betapa jahatnya Saulus ini. Dia datang ke Damsyik untuk menangkap semua pengikut Engkau, Tuhan, untuk dipenjarakan, untuk dibantai, untuk dibunuh.
mengapa harus menolong orang yang jahat seperti ini? Anania saja pengikut Tuhan pun bertanya sama Tuhan. Tapi jawaban Tuhan di ayat 18, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Saudara dengar baik-baik. Penderitaan yang banyak harus ditanggung oleh karena nama Yesus Kristus. Saudara, pertobatan dan keselamatan Paulus di sini bukan saja berarti amanah untuk memberitakan Injil, saudara, namun juga suatu panggilan untuk menderita bagi Kristus. Saudara dengar, saudara dipanggil hari ini bukan untuk beritakan Injil saja. Engkau dipanggil hari ini juga untuk menderita karena Kristus. Kemuliaan dan kehormatan yang tertinggi yang dapat dialami seseorang percaya adalah menderita bagi Kristus dan Injil. Saudara setuju nggak perkataan ini? Saudara dengar, setiap orang percaya menderita sengsara karena ia selaku pengikut Kristus itu telah mengikuti teladan Tuhan kita Yesus dan para rasulnya. Kesimpulan hari ini, saudara, saya sudah menyampaikan firman ini sudah hampir 45 menit. Saudara, kesimpulannya ada 4 hal yang bisa kita petik supaya cepat aja, saudara. Orang Kristen harus selalu bersedia menderita, yaitu turut dalam penderitaan Kristus, dan menantikan penderitaan sebagai bagian dari pelayanannya. Saudara, sebagai orang Kristen, engkau harus selalu siap menderita dalam pelayanan saudara. Amin, saudara. Matius 5 ayat 10, tayangkan coba. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, amin, saudara. Saya percaya, saudara, firman ini akan membuat penguat engkau, saudara. Saudara, hal yang kedua, menderita bagi Kristus bisa saja merupakan kehendak Allah. Dan karena itu orang Kristen harus berserah sepenuhnya kepada kehendaknya, saudara. Saudara lihat penderitaan itu karena Kristus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Saudara, ini sedikit banyak ayat, saudara, makanya kami rekam untuk saudara belajar lagi nanti di rumah. Karena itu baiklah, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Sama-sama berkata, saudara, ini adalah memang firman Tuhan. Saudara, ini menjadi satu bagian, saudara, engkau sebagai pengikut Kristus. Makanya di 1 Petrus 4 ayat 10, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Saudara, jadi saudara, kita camkamkan firman Tuhan ini saja, saudara, supaya saudara kita ini tidak menjadi terkejut ketika datang penganiayaan, ketika engkau menderita bagi Kristus. Ketiga, saudara, menderita bagi Kristus adalah suatu cara mencapai kedewasaan rohani, supaya bisa menolong orang yang mengalami penderitaan dan membagikan hidup saudara kepada orang lain. Itu yang ketiga, saudara. Saudara, makanya saudara di 2 Korintus 1 ayat 3-7 kita lihat firman Tuhan. Paulus menulisnya begitu jelas kepada jemaat Korintus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Lanjut terus, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Amin. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga mengambil bagian dalam penghiburan kami. Amin.
Saudara, kita bisa membagikan hidup. Saudara, makanya saudara, ketika saya sampaikan begini contoh. Saudara hari ini susah, oke? Saudara mengalami kesulitan, kesukaran, tapi saudara lihat ada orang di sekitar saudara yang lain yang lebih susah dari saudara. Tapi dia sanggup untuk bisa bertahan, seperti salah satu jemaat. Mereka kan lihat, oh, dia aja lebih susah dari aku aja bisa. Itu akan menguatkan kita, saudara. Kenapa aku nggak bisa? Betul? Dia akan menjadi saksi Tuhan. Dia bisa membagikan hidupnya kepada saudara. Lihat, aku mengalami penderitaan sedemikian. Aku sudah lakukan. Aku sudah dicobai terlebih dahulu daripada engkau. Maka aku sekarang bisa menghibur kamu. Mari, engkau hari ini mengalami kesusahan sama, saudara. Saya pernah di sini, saudara jemaat, salah satu jemaat di sini, bagaimana dia dianiaya oleh suaminya. Dia disiksa, dipukul, dan sampai dia itu mengalami luka dan sampai begitu berat siksaan. Saya katakan, engkau lihat, Tuhan akan pakai engkau nanti. Banyak nanti keluarga-keluarga lain ketika mereka dianiaya yang sama oleh suami mereka. Engkau jadi saksi untuk menolong kehidupan istri-istri yang dianiaya suami sama seperti engkau pernah mengalami. Bisa membagi hidup. Ibrani 2 ayat 18, saudara, coba tayangkan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai, saudara. Amin, saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, turut menderita bersama Kristus adalah prasyarat untuk dapat dimuliakan bersama Kristus, saudara. Saudara, kalau engkau mengalami penderitaan keempat, engkau sebentar lagi akan dimuliakan Tuhan. Itu kata amin. Saudara akan menerima kemuliaan penghargaan lebih besar, saudara. Roma 8 ayat 17 dan 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau menderita, pasti kita akan dipermuliakan. Jangan takut, saudara. Amin. Karena dalam pengertian ini, penderitaan itu dianggap sebagai satu kasih karunia Allah kepada kita. Saudara, katakan penderitaan itu sebagai kasih karunia Allah. Itu kasih karunia Allah spesial. Bukan semua orang bisa dapat kasih karunia itu kalau Tuhan tidak mengasihi kamu. Amin. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Saudara, jadi saudara menerima penderitaan yang engkau alami karena Kristus itu, saudara tidak akan lagi terkejut ketika engkau mengalami satu saat. Dan hari ini saya percaya sebagian jemaat di sini kita sudah pernah mengalami dan kita sudah alami bagaimana ketika kita beribadah saja kita harus beribadah pindah-pindah sampai di Uber di sana, di Uber di sini, sampai kita mengalami beribadah di pinggir sungai, di bawah pohon-pohon, di bawah semak, di atas gunung, di samping semak, sampai ke tempat yang kita mau buka bahwa tempat dan hamparan tikar saja sudah datang orang-orang sekitar dan mengusir kita. Bagaimana ketika kita beribadah salah satu resortnya, saudara, kita didatangi, dianiaya, kita harus segala semuanya mengalami kesukaran yang pindah-pindah sampai karena kita berjalan dulu sampai berkeliling dengan bus untuk beribadah di dalam bus di jalan karena nggak lagi ada tempat yang bisa menampung, saudara. Tapi puji Tuhan, kasih karunia semakin besar, Tuhan berikan kekuatan. Saya hanya itu lihat ketika Tuhan berikan kami untuk bisa bertahan di tengah-tengah penganiayaan berat, jemaat-jemaat mereka semakin berapi-api dan menyala-nyala untuk beribadah. Dalam keadaan sulit, dalam kondisi yang bagaimanapun, saya lihat jemaat begitu kuat hanya karena pemeliharaan Tuhan. Itu adalah kasih karunia untuk bisa menderita bagi Tuhan Yesus Kristus. Makanya di Kisah Para Rasul 14 ayat 22, Paulus menyampaikan saat itu. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan sama-sama 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Kita tayangkan lagi. Bahwa 1, 2, 3 untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita mengalami banyak masalah. Haleluya. Saudara, engkau kalau mau masuk dalam kerajaan Allah,
firman ini mengatakan harus banyak mengalami sengsara. Jadi saudara, penderitaan karena Kristus sebenarnya ada merupakan pengabdian kita kepada Kristus. Kami harapkan karena pemberitaan ini terlalu panjang, kita akan cepat tutupi. Sekali lagi, kasih Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dari saudara dan saya. Amin. Baik karena pedang, baik karena apapun. Kita baca yang terakhir kita sebagai penutup, Roma 8 ayat 32. Roma 8:32. Ia yang tidak menyangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Oke. Siapakah yang dapat membuka orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah akan menggugat kasih Kristus Yesus? Apakah itu penindasan? Apakah itu kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah diangkat sebagai domba tanpa sembahyang. Tetapi dalam semuanya itu, sama-sama kita berkata 1, 2, 3. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bangkit berdiri. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus? Yes, Tuhan. Ku